kita akan pas jam 1 kita langsung mulai. Halo teman-teman yang di Instagram, bentar kita akan mulai jam 1 pas. Oke, udah jam 1, saya izin mulai ya Pak Mantri dan Pak Bernard. Ya, silakan. Halo, Silakan. Iya Pak, makasih. Selamat siang semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit selalu. Penyelenggaraan webinar ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail investor, pada khususnya untuk mengenal lebih lanjut emiten yang akan kita paparkan siang ini. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Raharja Energi Cepu atau TBK atau kode sahamnya Ratu, yang akan diwakilkan oleh Bapak Sumantri Suwarno selaku Direktur Utama dari Ratu. Dan saya juga akan ditemani oleh special host kita hari ini, Bapak Bernardus Wijaya, CEO dari Support Sekuritas. Tapi sebelumnya disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat referensi, bahan pertimbangan dan edukasi, dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Sumantri Suwarno adalah profesional yang berpengalaman di sektor energi, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama di PT Raharja Energi Cepu TBK atau Ratu sejak 2025. Beliau merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia 2002 dan telah memegang berbagai posisi strategis termasuk komisaris dan direktur di sejumlah perusahaan energi dan pembiayaan dengan rekam jejak kuat dalam pengembangan bisnis dan tata kelola perusahaan. PT Raharja Energi Cepu TBK yang sebelumnya dikenal sebagai PT Syabas Usaha Migasan PT DSME Ener Cepu didirikan tanggal 16 Oktober 2006. Saat ini Persero fokus sebagai perusahaan holding dengan aktivitas utama mengelola investasi di sektor minyak dan gas bumi dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Januari 2025. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai webinar kita hari ini. Silakan mungkin Franklin bisa share screen dulu, nanti Pak Mantri bisa lanjutkan untuk menjelaskan ke teman-teman investor di sini. Terima kasih. Ya, silakan Pak Mantri. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan puasa. Saya juga puasa, jadi mohon maaf kalau agak sedikit serak-serak. Nggak minum nih dari pagi. Oke. Jadi pertama-tama terima kasih dan apresiasi yang besar atas inisiatif dari Bu Rita dan Pak Edward dalam membuat regular event seperti ini. Saya selalu melihat ini langkah kecil tapi dampaknya besar. Saya mengatakan langkah kecil bukan karena eventnya kecil, tapi maksudnya karena kita bisa menyelenggarakan secara simpel dengan online, tetapi ini adalah bangunan dalam meningkatkan literasi investor untuk mengenal emiten. Sangat penting sekali bahwa setiap keputusan investasi itu dibuat dengan pertimbangan yang cukup, dengan informasi yang cukup, sehingga di masa depan investor-investor ini sudah mampu memperkirakan resiko-resiko maupun potensi upside yang mereka dapatkan dari setiap keputusan investasinya. Karena apapun, jika situasi ini terbentuk, ini akan menyumbangkan terhadap kesehatan ekosistem pasar modal secara keseluruhan. Tentu kita tidak bisa melepaskan dari konteks apa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Di masa depan ketika investor semakin cerdas, terus kemudian emiten juga semakin bertanggung jawab dalam menjaga keterbukaan publik, regulator juga semakin tegas maupun punya pendengaran terhadap aspirasi investor, aspirasi emiten ke depan. Saya rasa Indonesia punya potensi lah untuk tumbuh besar, menyamai emerging market yang lain, dan mudah-mudahan kita tidak diturunkan, dan saya yakin sekali kita akan tetap berada di level ini, karena sebenarnya seperti MSCI pasti akan melihat potensi Indonesia yang sangat besar dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi maupun jumlah investor yang terus bertambah, terutama investor retail dan investor domestik. Saya rasa itu
saya akan langsung, atau ada sesuatu yang ingin disampaikan Bu Gita atau Pak Bernard? Gak apa-apa, mungkin presentasi dulu, nanti sambil menunggu pertanyaan daripada audiens, dan mungkin Pak Bernard juga akan ada beberapa pertanyaan ya Pak, kayak biasa ya Pak ya. Yes, betul. Terima kasih. Ini adalah bahan presentasi yang biasanya kami sampaikan juga ke dalam rapat-rapat dengan analis, juga kita kadang-kala bicara dengan partners, dengan teman-teman lain dari eksternal. Jadi ini adalah bahan yang sebenarnya mungkin beberapa sudah mendapatkan, tapi saya akan terbuka jika ada teman-teman ingin mendalami setiap informasi yang kami sampaikan dalam presentasi ini. Silakan next. Oke, ini jadi profil perusahaan Ratu. Jadi Ratu ini sekarang memang memiliki 3 aset utama. Saya harus sampaikan bahwa bisnis Ratu itu sangat mudah dipelajari. Bisnis modelnya sangat simple, yaitu kita memiliki saham, atau kalau di industri migas itu namanya participating interest di beberapa blok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung itu artinya ada satu blok, ada beberapa pemilik participating interest, dan kita menjadi salah satunya. Yang langsung itu contohnya di blok Jabung. Di blok Jabung ini operatornya adalah PetroChina, itu BUMN Cina, terus kemudian partner lainnya ada Petronas, ada Pertamina, ada GPI, dan kami memegang 8%. Ini diconsider atau disebut sebagai direct participation. Jadi kita punya partisipasi langsung ke blok tersebut. Konsekuensinya, dalam laporan keuangan kita langsung bisa membukukan revenue secara proporsional dari blok tersebut. Jadi misalnya blok tersebut revenue-nya 100 juta, kita bisa menuliskan proporsional revenue kita adalah 8 juta. Kemudian kita juga bisa memiliki participating di blok lain melalui indirect participating interest melalui joint venture. Jadi di blok Cepu kita memiliki 2,24% itu bersama dengan BUMD Jawa Timur. Jadi blok Cepu ini operatornya adalah ExxonMobil, salah satu pemegang participating interest-nya adalah Pertamina, mereka 45, dan 10% dimiliki oleh 4 daerah, yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Tengah. Kenapa 4 daerah ini punya 10%? Karena memang pemerintah kan punya ada program yang mandatory PI. Jadi setiap pengembangan lapangan baru, maka PSC itu harus memberikan kesempatan kepada daerah untuk memiliki participating interest atau kepemilikan itu maksimal sampai 10%. Jadi di Cepu dulu kebetulan 10% langsung diberikan. Dan karena blok Cepu ini terletak di 2 provinsi dan 2 kabupaten, maka masing-masing provinsi dan kabupaten masing-masing mendapat secara proporsional berdasarkan letak sumur minyaknya. Jadi dari 10% yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, ini yang paling besar dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro. Kemudian dimiliki oleh Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Timur, nomor 3, dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah nomor 4. Jawa Timur tuh kami punya 2,24%. Karena pemerintah daerah tidak memiliki uang untuk melakukan cash call, maka waktu itu sebelum ada peraturan terbaru, itu mereka mengundang investor. Sehingga waktu itu ada investor Korea namanya Daewoo Shipping dan Marine Engineering, yang tadi Ibu bilang di SMI INRG itu adalah investor yang mendanai kewajiban cash call dari BUMD Jawa Timur di blok Cepu. Karena seperti Bapak Ibu tahu, mungkin kalau di upstream bisnis yang disebut participating holder itu kita kayak ikut patungan. Jadi kalau blok itu butuh dana 100 juta begitu, maka pemegang 2,24% harus menyiapkan dana 2,24 juta. Daerah-daerah ini karena nggak punya, kemudian menggandeng investor. Kemudian pada tahun 2018, hak atau saham dari Daewoo Shipping Marine Engineering itu kemudian dibeli oleh Raja. Sehingga muncullah entitas REC ini, Raja Energi Cepu ini, sebagai entitas subsidiary dari Raja. Jadi awalnya kita ini dari Korea diambil oleh Raja menjadi anak perusahaannya Raja. Kemudian di tahun 2020
bulan Januari tanggal 8 kita IPO. Sekarang menjadi listed company. Kira-kira begitu. Jadi pertama asetnya adalah Tanjung Jabung yang kita punya direct PI 8% dengan operator PetroChina. Yang kedua adalah Blok Cepu, kita punya 2,24% melalui joint venture bersama BUMD Jawa Timur. Di sana kita punya 49%. Kemudian yang baru, kita juga punya indirect PI melalui perusahaan namanya HCML, Husky Sinok Mobile Limited, Madura Limited. Ini adalah JV yang dibentuk oleh sekarang 3 entitas, yaitu CNOOC, ini adalah perusahaan BUMN Cina, kemudian Husky, ini adalah Canadian Company, dan dulu ada namanya Samudra Energy. Ini dulu entitas yang terhubung dengan Pak Patrick Waluyo, terus kemudian sekarang dimiliki oleh perusahaan Singapura. Karena perusahaan Singapura ini pengen melepas, maka melalui proses tender kami berhasil memenangkan di akhir tahun 2024 kemarin, akhir 2025 kemarin, dan kita sudah melakukan penandatanganan CSPA. Kita harapkan nanti kita akan closing di akhir bulan Mei. Kenapa menunggu Mei? Karena kami harus mendapatkan approval dari pemegang saham. Perlu teman-teman tahu, ada regulasi bahwa setiap transaksi yang nilainya lebih dari 50% modal bersih perusahaan, kita harus mendapatkan approval dari pemegang saham. Jadi kami akan menggelar RUPS dan RUPSLB kira-kira nanti di sekitar bulan Mei. Salah satu agendanya adalah untuk mendapatkan approval atau persetujuan dari pemegang saham untuk menyelesaikan transaksi akuisisi dari 20% dari HCML ini. Kira-kira begitu. Tetapi kita sudah membuat sebuah struktur perjanjian, begitu transaksi ini closing, economic interest dari kepemilikan 20% di Blok Madura ini sudah entitled atau menjadi milik Ratu sejak tanggal 1 Januari. Jadi insya Allah kalau kita Mei nanti closing, mungkin di laporan Juni sudah akan muncul kontribusi dari Blok Madura Street ini. Kira-kira seperti itu. Bisnis modelnya sangat simple, yang direct maupun indirect itu hanya soal layering cash call-nya. Yang direct biasanya cash operator akan menerbitkan permintaan cash call setiap bulan. Kami akan menyiapkan cash call, dan bulan berikutnya kalau ada lifting udah langsung dibagi, kira-kira begitu. Kecuali yang di Cepu, karena sistemnya adalah kita masuk melalui joint venture, itu ya, dan ini BUMD, kita mendapatkan cash flow-nya melalui pembagian dividen setiap tahun. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di struktur laporan keuangan kita, revenue itu disumbangkan yang direct PE dari Blok Jabung, tapi ada muncul other income itu dari Blok Cepu karena dia munculnya sebagai dividen. Nanti mungkin di Blok Madura juga akan muncul di other income. Kira-kira begitu. Terus visi dan misi Bapak Ibu bisa lihat semua, menjadi perusahaan yang berfokus pada eksplorasi dan produksi migas. Jadi kita hari ini hanya akan fokus kepada bisnis di upstream. Karena industri migas itu pada dasarnya dibagi 3 layer besar. Upstream yaitu bagian pencarian minyak, midstream itu pengolahan baik minyak maupun gas. Jadi dari raw gas menjadi LNG itu kategorinya ada di midstream, refinery itu di midstream, dan downstream itu penjualan di level tata niaga hilir. Nah, khusus Ratu ini itu fokus hanya di industri upstream. Jadi kita hanya di eksplorasi migas, pencarian dan produksi migas di hulu. Lalu kalau Raja, induk kami itu yang main di midstream dan di downstream. Makanya Raja membangun pipa, jualan gas dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ekosistem dari Raja dan Ratu. Ya kalau misi teman-teman bisa baca. Kita ingin terus-menerus menemukan dan mengembangkan cadangan minyak. Kita mencari aset. Begitu dapat aset baru, itu maka kita bisa mencatatkan proporsional berapa dari cadangan itu menjadi cadangan dari perseroan. Meningkatkan efisiensi dan produksi dan sebagainya. Saya rasa teman-teman bisa baca di sana. Terus kemudian lokasinya juga Blok Cepu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Blok Jambi ada di Blok Jabung ada di Provinsi Jambi, dan Blok Selat Madura ada di Selat Madura Jawa Timur.
profilingnya dari 3 ini ada benang merah, Bu Rita dan Pak Bernard. Kalau teman-teman perhatikan adalah operatornya semua big boy. Kita ngelihat operatornya semua adalah pemain-pemain besar kelas dunia. Jadi ada ExxonMobil dari Amerika, ada PetroChina, dan ada Sinopec. Jadi bedanya PetroChina dan Sinopec ini sama-sama BUMN Oil and Gas China, tapi kalau PetroChina lebih banyak main di onshore atau yang di blok-blok migas darat. Kalau CNOOC ini lebih banyak di offshore. Kira-kira pembagiannya seperti itu. Mengapa penting sekali saya garis bawahi keberadaan operator-operator handal ini? Karena paling tidak kita sudah mengurangi atau meminimalkan risiko kegagalan operasi. Kalau Anda terjun bungee jumping itu, kalau operatornya yang Anda ikuti adalah orang yang handal, ya minimal risiko gagal landingnya itu kecil. Kira-kira begitu. Ini kita beruntung karena ExxonMobil, PetroChina dan ACML, Sinopec ini betul-betul sangat prudent dalam menjalankan operasi migasnya, sehingga kita alhamdulillah sejauh ini tidak pernah mendengar ada massive kesalahan operasi. Jadi lancar semua, dan yang paling penting adalah biaya operasinya, cash cost-nya sangat kecil. Kalau teman-teman lihat cash cost di Cepu itu mungkin kurang dari $5 per barrel. Ini murah sekali. Kalau kita bandingkan dengan harga minyak itu mungkin sekarang di angka $65-70 per barrel, tentu ini memberi space margin yang sangat besar. Sama baik di Jabung maupun di Madura juga kisarannya hanya belasan, belum sampai $20 per barrel. Ini memberi keleluasaan cash flow bagi perseroan dalam memanage risiko finansialnya. Next slide. Next slide, Pak. Oke, ini struktur pemegang saham dan manajemen. Kalau sampai tanggal 31 Desember akhir tahun lalu, Raja masih menguasai sekitar 69%, masyarakat 31%, dan ada dulu waktu sebelum go public ada namanya Rukun Prima Sarana, nih bagian dari Raja Group, sangat kecil karena dulu kan PT harus ada 2 pemegang saham ya. Tapi yang perlu di-highlight ada sekitar 69 Rukun Raharja atau Raja sebagai holding kami, dan 31% masyarakat. Ya nanti mungkin kalau ada aturan baru sudah diterapkan, teman-teman bisa lihat lebih detail dari 31% masyarakat itu siapa saja yang memegang. Ya. Tapi alhamdulillah sih kita sudah melakukan simulasi internal. Kalau soal free float isu dan minimal 15% dan sebagainya, insya Allah sangat aman. Kita udah lakukan simulasi internal. Kemudian PT Raharja Energi Cepu ini kami memiliki beberapa anak perusahaan. Biasanya anak perusahaan ini kita buat memang untuk special vehicle untuk mengambil sebuah aset. Jadi kalau kita mengumumkan pendirian sebuah anak perusahaan, biasanya karena kita sedang dalam proses entah tender atau sedang dalam proses mengakuisisi aset baru. Kira-kira clue-nya begitu ya. Jadi kita ada Raharja Energi Tanjung Jabung, ini yang memiliki participating interest direct di Blok Jabung. Terus kemudian kita bersama BUMD Jawa Timur, kita membuat perusahaan patungan namanya Petrogas Jatim Utama Cendana. Nama Cendana ini bukan jalan Cendana tempat Pak Harto, tapi lapangan Cendana itu salah satu lapangan yang ada di Blok Cepu. Kita memegang 49%. Kemudian kita juga menyiapkan satu vehicle namanya Raharja Energi Negeri, karena kita memang terus aktif mencari aset-aset baru, sehingga nanti kalau bisa conclude transaksinya, kita akan menggunakan Raharja Energi Negeri ini untuk masuk ke aset baru. Yang terakhir kita punya Raharja Energi Indonesia, ini adalah entitas yang kita pakai untuk masuk kepada Blok Selat Madura. Jadi kita bersama partner membentuk JV namanya Raharja Energi Madura, dan kita mempunyai 51%. Jadi biar teman-teman tidak salah informasi, nanti di Blok Madura ini, Madura Street ini kita akan memegang 51% dari 20%. Jadi
Kalau indirect ya kita punya sekitar 10% dari Blok Madura, karena 51% dari 20%. Terus kemudian jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, ada Pak Orius Petrus Muda sebagai Komisaris Utama, mungkin teman-teman beberapa udah familiar. Beliau adalah profesional di pasar modal, sebenarnya lama Bahana, terus kemudian di Pelindo, terus kemudian terakhir di Main ID. Terus ada Pak Taufik Ahmad, beliau lama senior di ConocoPhillips, perusahaan salah satu di ConocoPhillips yang sekarang dimiliki oleh Medco, salah satu lapangan dengan produksi gas besar di Sumatera yang juga banyak mengalir ke Jawa Barat. Kemudian Bu Merli sekarang bersamaan juga menjadi eksekutif di beberapa grup dari Barito Pasifik dan Chandra Asri. Kemudian di direksi ada saya menjadi direksi sejak RUPS bulan April tahun 2025. Sebelumnya saya di komisaris, dan saya lama di Rukun Raharja sebagai direktur pengembangan bisnis. Kemudian Bu Sinta ini adalah orang asli dari RSC atau Ratu ini, karena Bu Sinta direkrut dari semenjak pertama kali Daewoo Shipping dan Marine Engineering mendanai Blok Cepu ini melalui pemerintah Jawa Timur. Bu Sinta, beliau backgroundnya petroleum engineer, sekarang juga sudah PhD. Kemudian ada Pak Adrian ini juga petroleum engineer, juga sudah master dari Prancis, dan juga kebetulan sudah sempat pindah jalur menjadi banker, investment banker di Bank Mandiri, dan terakhir di Mansek sebelum ke grup Ratu. Next. Saya rasa ini gambaran umum Blok Cepu ya. Kalau tahun lalu kinerjanya cukup luar biasa, 151.000 barrel oil per day. Sebagai gambaran teman-teman, produksi nasional tuh kisarannya di 600-650. Jadi kita bisa bilang bahwa Blok Cepu ini menyumbang 25% dari produksi minyak nasional. Cadangan tersisanya juga cukup besar, masih sekitar 300 juta barrel oil. Lokasinya ada di Bojonegoro dan Blora, Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena Kabupaten Blora ada di Provinsi Jawa Tengah, tapi Kabupaten Bojonegoro itu ada di Jawa Timur. Makanya tadi saya bicara ke teman-teman, keempat daerah ini total mendapatkan 10% participating interest yang dibagi secara proporsional berdasarkan letak sumur atau kira-kira berdasarkan sumber minyaknya. Paling besar Bojonegoro, makanya Bojonegoro punya 4, sekian persen. Next. Gambaran umum Blok Jabung. Kalau yang perlu di-highlight dari Blok Jabung ini adalah Blok Jabung ini baru mendapat perpanjangan di Februari 2023 untuk 20 tahun. Jadi kalau kita bicara runway dari blok kita ini di Jabung, aset kita ini masih sampai 2043. Jadi Ratu ini ditopang oleh aset-aset yang umur produksinya masih panjang. Kalau Blok Cepu itu akan berakhir di 2035. Artinya masih 9 tahun, tapi Blok Jabung masih 17 tahun karena berakhir di 2043. Ya. Tingkat produksinya Blok Jabung ini sekitar 49,7 barrel oil equivalent. Kenapa disebut barrel oil equivalent? Karena sebenarnya produksi utamanya adalah gas, tapi kita biasanya mengkonversi persamaan dengan barrel oil untuk mempermudah teman-teman atau regulator memahami tingkat produksi dari Blok Jabung ini. Cadangannya juga cukup besar, masih 243 juta barrel oil equivalent. Selain menghasilkan gas, blok ini juga menjadi penghasil LPG yang diantaranya mungkin didistribusikan untuk seperti yang Bapak Ibu punya itu 12 kilo di rumah, atau kalau ada yang pakai 3 kilo itu juga sumbangan dari LPG yang kita hasilkan. Kita juga menghasilkan crude oil tapi tidak terlalu besar, hanya 5.700 barrel oil per day. Next. Nah, ini Blok Madura, ini our new baby, tapi ini memang kontraknya akan habis 2032, dan kita memang
membungkus atau memvaluasi blok ini dengan umurnya memang sampai 2032, dan insya Allah kita punya upside kalau nanti dapat perpanjangan, itu akan menjadi windfall buat perseroan. Produksinya juga cukup besar, 230 mmSK per day. Ini kalau kita kalikan average price, misalnya simplifikasinya kita kalikan $7 per mm, maka sehari itu sudah sekitar 1,5 juta US dollar revenue-nya. Gampangnya begitu kalau menghitung misalnya 1 mm $7, maka revenue-nya adalah 7.000 per day. Kalau 230 tinggal kalikan 7.000. Kalau harganya $7, maka sekitar ya 1,6 juta dolar per day. Ya per tahun bisa di atas 500 juta kira-kira begitu ya revenue, dan kita punya 20% dari potensi revenue dan profitability dari blok ini. Next. Saya mau sampaikan apa yang kita capai setelah go public. Jadi Ratu ini memang betul-betul bayi yang baru dilahirkan. Sebelumnya kami berada di dalam naungan Rukun Raharja dan sekarang masih, tetapi selama ini kami betul-betul ada di bawah Rukun Raharja sehingga tidak ada exposure apapun ke eksternal, karena semua adalah menjadi bagian dari corporate action dari Rukun Raharja. Semenjak kami menjadi perusahaan terbuka, tentu kami punya kewajiban untuk langsung menginformasikan kepada publik semua capaian maupun semua resiko yang mungkin ada dalam operasional korporasi. Pertama kita go public di tanggal 8 Januari. Alhamdulillah dulu sambutannya cukup oke. Terus kemudian kita juga sudah masuk ke dalam indeks IDX 80. Terus kemudian kita masuk MSCI, malah masuk MSCI duluan. Mungkin saya suka cerita, Ratu ini mungkin salah satu emiten yang paling cepat masuk ke MADA Indeks MSCI setelah go public. Mungkin nanti Pak Bernard dan Bu Rita boleh cek yang lain, tapi kita cepat sekali masuk ke small index cap-nya dari MSCI, terus kemudian masuk ke IDX 80, terus kita juga sudah melakukan rating atas corporate rating kita. Di kuartal 4 kita dapat single A dari Pevindo, dan mungkin teman-teman juga sudah mendapat info kita dalam proses untuk fundraising melalui bond market. Nanti saya akan jelaskan alasan-alasannya. Terus kemudian kita juga sudah memenangkan tender akuisisi dari 20% blok migas dari Madura Street. Teman-teman tentu saya selalu sampaikan kepada internal manajemen bahwa apa yang terjadi dengan MSCI, apa masuk inklusi ke IDX 80 adalah tertentu karena persepsi pasar, persepsi investor. Tapi tugas kami tentu hanya bisa bekerja sebaik-baiknya, menjaga kinerja, memanage risiko. Selebihnya itu bagaimana investor mempersepsikan silakan aja, tapi kami akan selalu mencoba memanage informasi agar tidak mendorong informasi-informasi yang misleading, yang membuat keputusan investor salah. Makanya kalau Bapak Ibu lihat proses public expose kita dalam beberapa kesempatan, kita menyampaikan oke, nanti mungkin kita sedang dalam proses akuisisi, mudah-mudahan saya berharap akhir tahun kita bisa mendapatkan tambahan aset. Ya alhamdulillah seperti kita targetkan, akhir tahun kita bisa memenangkan tender dan sudah menandatangani CSPA. Ya hal-hal seperti ini saya ingin menyampaikannya secara konservatif, tidak menutupi supaya teman-teman juga well updated tentang informasi kita, tetapi juga tidak misleading dengan memberikan sesuatu yang over promise gitu. Jadi saya ingin menjaga sama-sama kita mendapatkan informasi yang cukup dalam proses perkembangan dari korporasi kita. Next. Kinerja aset Ratu, ini kalau teman-teman lihat produksi blok cepu itu sangat solid. Cadangan asetnya juga masih cukup besar, 300 juta barrel oil. Terus kemudian di blok Jabung juga cukup solid, sehingga
kita sangat confident dalam sisa waktu kontrak baik di blok Jabung maupun blok Cepu itu masih akan memiliki kinerja baik operasional maupun finansial yang stable. Karena kalau blok Cepu ini rata-rata setahun itu menguras sekitar 50 juta barrel lah, 50 sampai 55 juta. Jadi kalau cadangannya tersisa 300 itu paling nggak ada 6 tahun. Yang kinerja, kalau kita habiskan dengan kinerja sama, itu 6 tahun baru habis. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa perusahaan seperti Exxon dan seperti PetroChina itu sangat aktif terus melakukan running datanya untuk mengetahui apakah cadangannya, dan yang terjadi itu kayak di blok Cepu ini justru bertambah cadangannya. Dulu waktu pertama kali produksi cadangan blok Cepu itu 450. Sementara kita udah kuras aja udah hampir 650-an. Artinya dari data cadangan awal itu udah lebih dari 150% yang kita ambil. Malah sekarang cadangannya itu kalau kita hitung 296 yang tersisa menjadi 900. Cadangannya jadi 2 kali dari cadangan awal. Karena apa ya, memang bacaan data itu kan terus berkembang. Setelah produksi, karakter lapangan makin akan ketahuan sehingga teman-teman operator ini bisa terus mengupdate posisi cadangannya. Kira-kira begitu. Ini blok Jabung juga cadangannya masih cukup besar, 243 juta barrel oil equivalent bukan per day. Kalau cadangan ada 243 juta. Next. Ini kinerja keuangan ya dari Ratu untuk 9 bulan pertama di tahun 2025. Volume lifting atau penjualan lifting itu pengangkatan minyaknya lebih rendah 13%, tetapi EBITDA kita adjusted EBITDA, karena EBITDA kita tulis adjusted EBITDA karena ada dua, yaitu dari EBITDA murninya Jabung dan dari other income-nya Cepu, maka kita tulis adjusted EBITDA 23,8, naik justru walaupun minyak yang diangkat lebih sedikit, tetapi kinerja EBITDA kita lebih tinggi. Karena apa? Karena memang biaya produksi terutama di Jabung lebih rendah. Jadi biasanya gini, ke tahun 2023 kan baru mendapat perpanjangan. 2024 tahun berikutnya operator melakukan investasi yang masif. 2025 udah agak menurun sehingga terjadi penurunan biaya. Dampaknya adalah cost menurun, jadi EBITDA kita jadi lebih tinggi. Laba bersih 9 bulan sudah 11,9 juta, naik 28% dibandingkan tahun lalu, 9 bulan tahun lalu. Dan kisi-kisi saya mungkin nanti di akhir tahun insya Allah masih bisa mencatatkan sedikit lebih tinggi daripada akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu net profit kita 12 bulan di 13,9. Insya Allah tahun ini kelihatannya kita bisa sedikit lebih tinggi dari itu, meskipun saya harus sampaikan kepada teman-teman, kita ada tambahan biaya karena konsekuensi dari menjadi perusahaan publik, kita jadi mengembangkan struktur organisasi menjadi lebih lengkap, dan termasuk pemenuhan compliance dari regulator itu semua menjadi lebih costly, tetapi kita bisa manage bahwa profit kita lebih baik. Tentu ini juga disumbang terutama kinerja dari operator yang saya sebut tadi, operator di blok Jabung maupun blok Cepu. Tapi di sisi lain kami juga memanage overhead kita di level Ratu untuk tetap kita bisa jaga sehingga ada peningkatan sisi profitabilitas dari perusahaan. Next. Ini gambaran umum keuangan, ada pendapatan, ada adjusted EBITDA, dan ada laba bersih. Teman-teman bisa lihat, dan juga saya sudah jelaskan kenapa lifting turun, tetapi EBITDA maupun profitabilitas kita lebih baik karena memang di level blok Jabung terjadi penurunan biaya COGS. Next. Ya, ini saya rasa posisi total aset, total liabilities, dan ekuitas. Ya tentu ekuitas kita
cukup tinggi karena ini hasil dari IPO ya, kita dapat tambahan ekuitas dari pelepasan saham ke publik dan juga ada tambahan profitabilitas dari tahun berjalan. Next, rasio keuangan kalau terutama yang teman-teman lihat debt to equity rasio kita masih sangat rendah, jadi masih sangat aman. Terus kemudian return on equity kita cukup tinggi, net profit margin kita juga kita jaga sedikit naik dibanding tahun lalu, juga consider 30% menurut saya masih sangat oke. ROA kita juga cukup oke. Saya rasa kalau rasio keuangan saya bisa katakan Ratu sangat aman ya, sehingga ini terrefleksi dari proses book building bond kita juga sangat banyak peminatnya karena mereka melihat rasio keuangan kita masih sangat bagus. Next. Oke. Ini sebenarnya gambaran dalam setiap public expose kita selalu memberikan gambaran lanskap ekonomi global maupun ekonomi nasional, terutama dalam konteks permintaan oil and gas. Karena kita ingin teman-teman investor juga mendapatkan gambaran bagaimana sih ruang tumbuh kita. Kan tidak mungkin emiten bekerja baik pun kalau ruang tumbuhnya kurang baik ya akhirnya juga kinerjanya akan tidak baik. Misalnya kami melakukan program efisiensi biaya di level Ratu, tetapi kemudian harga minyak turun, ya pasti pada akhirnya profitabilitas kita akan turun. Jadi tetapi yang kita lihat dari yang teman-teman lihat di paparan ini, ya harga minyak akan turun, terutama memang karena ada pasokan tambahan dari negara-negara non OPEC dan bangkitnya shale gas dari Amerika. Apalagi Amerika sekarang ada tambahan pasokan dari Venezuela. Nah ini tentu akan memberi tekanan terhadap suplai minyak dunia. Meskipun begitu, ternyata penurunannya tidak seperti yang diprediksikan. Jadi kita masih menikmati harga minyak di atas di atas $60 karena memang ada suasana yang orang selalu ketakutan soal potensi adanya perang Amerika Serikat dengan Iran. Ini sekarang sangat membantu menahan laju penurunan harga minyak. Kalau harga gas, sekarang ada tren di industri migas global, orang mulai shifting kepada gas LNG. Kenapa LNG? Karena LNG itu memungkinkan gas bisa ditransportkan ke tempat jauh dengan kapasitas yang besar. Biasanya gas itu kan dikirimkan dengan pipa atau dengan CNG yang tabung-tabung yang kalau mungkin Bapak Ibu lihat di truk-truk di tol yang bawa gas itu biasanya pakai CNG atau LPG. Tetapi itu jumlahnya nggak bisa besar. Kalau volumenya besar harus ditransport dalam bentuk LNG liquid natural gas, harus dicairkan dulu. Nah ini sekarang sedang terjadi booming di industri LNG. Orang dari Amerika, dari Qatar, dari beberapa negara penghasil gas alam besar itu mereka kemudian investasi pengolahan gas menjadi LNG. Makanya saya kemarin juga lihat beberapa isu di pasar modal soal menggeliatnya harga-harga emiten yang bermain di industri perkapalan, terutama di LNG ya, karena memang sedang ada tren sekarang permintaan LNG sedang naik. Oke, kemudian bagaimana secara kuantitatif permintaan oil itu akan tumbuh 1,2%, tetapi demand-nya hanya akan tumbuh 0,7%. Itu yang menyebabkan secara total itu kenaikan harga akan tertahan. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa tidak terjadi pergerakan yang simetris. Artinya begini, tidak semua suplai minyak itu bisa dijual secara bebas ke seluruh dunia. Jadi walaupun dunia ini punya misalnya 1.200.000 barrel oil yang siap disuplai ke seluruh dunia, tapi karena alasan regulasi antar negara soal tarif dagang, soal infrastruktur, itu barang 1,2 juta itu tidak
tidak kita bisa bilang bahwa terjadi oversupply. Karena ada beberapa supply yang memang tidak bisa ditransaksikan karena ada keterbatasan infrastruktur maupun soal regulasi dagang antar negara. Jadi kita mengatakan bahwa khusus untuk Indonesia, karena Indonesia sendiri kebutuhannya tinggi dan produksi dalam negeri masih rendah, maka potensi untuk menikmati harga minyak yang stabil dalam jangka panjang masih sangat besar. Terus kemudian dari sisi gas, tumbuhnya 7% supply tapi demand hanya 2%. Lah gas apalagi, gas itu tidak bisa bergerak bebas. Dia barang komoditi yang heavily rely on the infrastructure. Jadi kalau Anda, bahkan di Indonesia itu ada pasokan gas yang berlebih, misalnya di Jawa Timur, tetapi demand-nya di Jawa Barat. Itu saja selama tidak ada koneksi pipa, itu kita tidak bisa bilang bahwa Jawa kelebihan pasokan gas. Karena kelebihan pasokan gas itu tidak ada artinya ketika barang yang oversupply di Jawa Timur tidak bisa dipindahkan ke Jawa Barat dengan tanpa konsekuensi harga. Sekarang kalau barang dari Jawa Timur dipindahkan ke Jawa Barat selama belum ada pipa, maka pilihannya adalah LNG. Karena kalau CNG terlalu masif, terlalu banyak truk dibutuhkan untuk ribuan truk untuk mengangkut misalnya 50 mm. Kalau LNG itu nanti akan ada tambahan harga karena dari gas itu harus dicairkan dulu menjadi LNG ditransport, kemudian sampai di tempat harus diregasifikasi lagi, diubah menjadi gas lagi. Itu ada tambahan bisa $1-2 per mm3. Jadi artinya supply dan demand ini jangan dilihat seperti posisi kelebihan dan kekurangan pasokan dalam bejana berhubungan yang bisa pindah dengan mudah. Not necessarily kalau terjadi oversupply itu harga akan turun. Karena itu tadi, supply dan demand kadang-kala tidak terkonek dalam infrastruktur yang simetris. Kira-kira begitu ya. Terus kemudian tren utamanya apa? Ya karena adanya kelebihan pasokan. Untuk kita dapat harga yang kompetitif, kita harus memilih sektor-sektor pertumbuhan yang lebih efisien. Saya kan bisa melihat banyak lapangan minyak untuk kita akuisisi, tapi yang kita lihat adalah pertama siapa operatornya, bagaimana lama periode tersisanya berapa lama lagi, dan ketiga kita selalu lihat berapa cash cost per barrel. Banyak sekarang lapangan yang akan dijual, tapi begitu kita lihat berapa nilai biayanya per barrel, wah $35 per barrel, saya nggak akan ambil selama masih ada lapangan-lapangan yang memberikan cash cost lebih rendah, misalnya $20 per barrel, apalagi cepu hanya $5 per barrel. Karena apa? Kita tidak mau, tipikal dari industri migas ini kan sangat mudah terimpact oleh pergerakan ekonomi dunia, sehingga jangan sampai ketika harga turun, cash cost kita udah nggak nutup, kira-kira gitu. Terus ada yaitu tadi tekanan biaya, ada tren LNG, transformasi digital, AI. Jadi sekarang operasi lapangan juga udah mulai adopsi AI. Next. Ini nasional ya, nasional kita hanya bergerak di angka, kalau lifting minyak di 600.000 barrel, sekitar 600.000 barrel, terus di gas dari ekuivalen 1 juta menjadi 174.000. Terus terang Indonesia harus terus memacu kegiatan eksplorasi dan produksi migas karena kebutuhan kita terus meningkat, tetapi industri dalam negeri produksinya masih kurang sehingga kita masih terus impor. Lapangan yang terbesar di Indonesia itu ada lapangan cepu yang kami punya aset maupun di lapangan Rokan milik Pertamina. Terus kemudian juga ada inisiatif refinery dari pemerintah melalui hilirisasi yang banyak di drive oleh Danantara, dan kita berharap ada tambahan dari pasokan dari lapangan-lapangan besar yang menghasilkan gas seperti Masela dan nanti Andaman. Next. Nah, ini roadmap kita 1-3 tahun ini kita masih akan terus akuisisi aset non-operatorship. Jadi di aset-aset seperti Samudra kita ambil 20-30%. Kita terus memperbaiki kapasitas operasional dan SDM kita.
dalam 3-5 tahun kita akan masuk kepada level operatorship, tapi lapangan-lapangan kecil. Dan 6-10 tahun ke depan tentu cita-cita kita juga ingin seperti Medco atau Energi Mega Persada yang mampu menjadi operator dari lapangan-lapangan skala menengah dan besar insya Allah setelah beyond 10 tahun. Next. Terima kasih, sorry agak kepanjangan ternyata, silakan nanti kalau ada diskusi kita bisa tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Mantri buat presentasinya pada hari ini ya. Dan tentu saja memang Ratu ini lagi hot-hotnya terutama di bulan Desember lalu ya Pak Mantri ya. Karena baru saja mengakuisisi satu participating interest yang non-direct tadi disebutkan, yaitu di Madura nih. Nah, Pak Mantri, seperti kita ketahui di kuartal 3 2025 ini laba bersih Ratu itu mencapai 11,9 juta USD. Dan jika disetahunkan tahun ini mungkin di kisaran bisa mencapai 16 juta USD dalam setahun. Kira-kira di tahun 2026 ini dengan mengakuisisi participating interest di Blok Madura, berapa net profit yang bisa ditambahkan dari proyek tersebut? Oke, jadi tentu Blok Madura akan punya dampak langsung ya, karena seperti saya tadi ceritakan, begitu kita masuk, economic interest dari tanggal 1 Januari udah masuk ke kita. Oke. Tapi kalau angka ini saya agak takut salah ya, takut misleading. Tapi jumlahnya signifikan lah. Artinya kinerja dari Blok Madura ini secara keuangan saya rasa sumbangannya akan mendekati sumbangan dari Blok Cepu terhadap kepemilikan kita. Kisarannya begitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di other income kita, mungkin ya kalau kita lihat sih dalam 3 tahun terakhir kinerja dari Blok Madura bisa seperti itu, secara profitabilitas ya, tambahannya terhadap perseroan. Oke, kurang lebih bisa mencapai 5 juta lah Pak ya, USD dalam setahun mudah-mudahan. Nah, Pak Mantri, kalau kaitan mengenai perusahaan target nih yang kedepannya akan diakuisisi, bagaimana perusahaan Ratu itu menilai perusahaan tersebut akan menjadi target atau enggak? Dan sebenarnya perusahaan itu lebih prefer untuk investasi secara direct atau indirect? Karena kalau direct kan masuk ke atas nih, ada pendapatan, operasional segala macam. Kalau indirect kan masuknya ke bawah, ke other income. Kira-kira bagaimana? Silahkan Pak Mantri. Oke, jadi ini ada pertimbangan yang sifatnya sophisticated, ada pertimbangan yang sederhana. Pertimbangan sederhananya saya selalu bilang kepada teman-teman begini. Investor itu pasti senang dengan story perusahaan bertumbuh. Tapi akan lebih senang lagi kalau mereka mendapatkan cash dividend tiap tahun. Atau mendapatkan kenaikan harga saham. Kita sangat straightforward bahwa saya bilang ke teman-teman, udahlah, kalian apapun, sebagus apapun cerita, pada akhirnya para pemegang ayam ini pingin ayamnya bertelur. Kalau ayamnya warnanya bagus, bisa berkokok dengan bagus, kalau nggak bisa bertelur juga mereka akan kecewa juga akhirnya. Oke. Jadi saya mengatakan kinerja yang akan atau aset yang akan kita ambil harus secara financially stable. Kinerjanya kita lihat dari track recordnya. Oleh karena itu kita tidak akan mengambil lapangan-lapangan yang masih eksplorasi. Karena apa? Resiko gamblingnya sangat besar. Buat saya dengan tingkat profitabilitas, dengan tingkat cash flow kita seperti ini, terlalu berbahaya kalau manajemen cash flow kita tidak hati-hati. Jadi saya ingin kita menebalkan dulu profitabilitas kita, ekuitas kita, cash flow kita stable, baru kita mungkin at some point kita akan alokasikan 5 atau 10% untuk misalnya masuk ke lapangan-lapangan yang cenderung sedikit risky. Misalnya ada kegiatan eksplorasi. Sebelum itu kita tidak akan lakukan. Karena itu tadi, Pak Bernard, saya mencari uang, bukan mencari aset. Aset adalah sarana untuk mengakumulasi uang. Kira-kira gitu. Lalu bagaimana pertimbangan secara sophisticatednya? Kita pertama parameternya dalam 3 tahun ke depan ini adalah hanya mencari aset yang produksi atau hampir produksi. Kedua, lapangan-lapangan ini harus punya potensi dalam konteks reserve, dalam konteks periode konsesi yang masih panjang. Karena kita harus mempertimbangkan financing kita harus lebih pendek daripada konsesi
blok. Kalau enggak nanti kita hanya kerja capek untuk menservis debt, pinjaman. Ketiga, kita juga mengutamakan lapangan-lapangan dengan past performance yang solid, dengan operator yang reliable. Makanya kita punya Exxon Cepu, kita punya PetroChina di Jabung, kita punya Sinok di Madura Strait. Itu karena kita ingin disiplin memenuhi parameter investasi tersebut. Sehingga begitu kita masuk, investor, kami semua tidak menunggu terlalu lama adanya kontribusi dari cash generation dari masing-masing aset. Kira-kira gitu, Pak Bernard. Oke, jadi seperti contohnya Jabung ya, waktu itu Jabung diakuisisi di tahun 2024 juga, waktu itu udah pasti ada income yang hadir ya Pak ya. Jadi gini, Jabung Contohnya. itu dulu kita closing transaksi itu setelah mendapatkan approval dari Menteri ESDM di akhir 2023. Ya. Kita tanda tangannya di bulan Juli, sebenarnya CSP-nya di bulan Juli 2023, karena CSP itu kan karena aset migas itu sangat bergantung kepada persetujuan pemerintah, terutama yang direct PI ya. Iya. Sehingga kita tanda tangan Juli untuk economic interest yang dimulai dari bulan Februari dan di-approve oleh pemerintah bulan Desember. Sehingga begitu di-approve, semua pendapatan dari awal tahun itu udah jadi milik kita. Skema itu kita ambil juga di Jabung. Di Madura. Madura itu kita tanda tangan bulan Desember tahun lalu, CSPA-nya. Nanti insya Allah akan closing bulan Mei, tapi begitu closing, pendapatan dari tanggal 1 Januari udah milik kita. Gitu. Ya. Oke, jadi intinya cari aset-aset produktif seperti Jabung Madura. Once tanda tangan, revenue atau net profit udah masuk ke kita sejak ada CSP itu ya Pak ya. Itu prioritas utama itu yang kita inginkan. Oke, Pak. Nah, kemudian Pak, kan 1-3 tahun pertama seperti disampaikan Pak Mantri, targetnya adalah akuisisi blok yang udah menghasilkan. Nah, kira-kira di tahun 2026 ini ada beberapa blok yang menjadi target dan diharapkan close berapa kira-kira dari yang diincar? Saya inginnya setiap tahun tuh ada 1-2 aset lah yang kita bisa tambahkan. Tetapi keputus ya? Iya, putus Pak Mantri. Oh, Pak Mantri signalnya mungkin. Bagus banget ya Pak Mantri sharingnya. Bagus. Sebentar, kita tunggu. Udah join lagi Bang. Sangat experience, sudah puluhan tahun beliau di industri pantesan. oil and gas. Bagus, jelas, dan sangat banyak sih nambah kita insight juga. Ternyata upstream, midstream, downstream ternyata mungkin banyak yang belum tahu pembagiannya, pekerjaannya kayak gini. Beliau di sharing juga. Yes. Frankly tanyain lagi gak kenapa? Apa sih kenapa? Jadi mungkin kalau pengen teman-teman tahu ya, jadi kalau Raja itu kan holding ya, dia ada upstream, midstream, dan juga downstream. Upstream apa? Tadi dijelaskan Pak Mantri, itu fokus kepada eksplorasi. Dan Raja ini udah punya ratu nih, untuk untuk eksplorasi, terutama untuk jangka pendek sekarang lebih fokus ke investasi, ke participating interest. Perusahaan-perusahaan yang udah mengeksplorasi, dia ikut invest, dia dapat dividennya atau dapat pembagian hasilnya. Itu yang di Ratu. Nah, kemudian midstream, downstream itu apa? Kalau midstream itu kaitan mengenai pengolahannya nih. Sama tidak menjelaskan. Dan untuk yang downstream itu kaitannya adalah niaga atau penjualannya. Nah, semuanya itu ada di Raja, tetapi yang upstream di spin off. Jadi biar Raja ini nanti fokus dia lebih ke midstream dan downstream. Untuk yang fokus upstream, biarlah ke Ratunya. Nah, mungkin nextnya nanti kita akan undang juga ya dari boleh. Raja. Banyak supaya banget kita nih. bisa belajar juga kaitan mengenai industri midstream dan juga downstreamnya. Iya. Kayak kata Frankly, Pak Mantri contreng satu, apa signalnya lagi bermasalah ya. Oke. Kemudian mungkin kita jelasin juga ya kaitan mengenai Ratu. Nah, untuk Ratu itu sendiri saat ini juga sedang melakukan bond issuance. Salah satu underwriternya adalah Suko Sekuritas. Nah, kira-kira tujuan dari bond issuance itu apa? Nah, kita akan langsung tanyakan ke Pak Mantri yang udah join. Halo Pak Mantri.
Oh, udah jadiin co-host lagi belum Frankly? Untuk Pak Mantri ya. Oke. Ya silakan. Keputus ya? Iya. Keputus. Lagi seru-serunya keputus Pak. Oke. Silakan Pak lanjut Pak. Tadi soal tipikal aset ya. Soal tipikal aset saya rasa udah saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan lanjutan sambil saya siapin backup nih. Kayaknya tadi keputus. Pertanyaan lanjutan ini kaitan mengenai bond issuance nih. Pada bertanya-tanya kan ini kan sebenarnya debt equity ratio rendah. Kemudian tiap bulan kan dapat pendapatan dari blok-blok itu. Masih issue bond itu untuk apa tujuannya? Sorry, teman-teman kan harus tahu ya bahwa sebagai korporasi kita memang harus memperluas dan mendiversifikasi sumber-sumber pendanaan. Pertama tentu yang tradisional dari bank loan, terus kemudian kita bisa nanti right issue. Tapi pasar bond ini menarik karena apa? Pressure cash flow-nya kan menjadi lebih ringan. Karena tentu teman-teman harus tahu tidak ada installment kan, adanya hanya membayar kupon. Ini akan memberi fleksibilitas bagi perseroan dalam mengelola cash flow, karena apa, kita selalu punya rencana untuk akuisisi. Sehingga dengan seperti ini kita punya kesempatan untuk melakukan berbagai simulasi keuangan. Apakah ini akan kita ambil dengan cash internal, apakah kita akan dengan bank loan, ataukah kita akan right issue, atau kita dengan partnership. Saya mengatakan kepada teman-teman di manajemen, kita harus mengexercise semua possibility dari fundraising. Karena apa? Ini perusahaan lagi bertumbuh. Kalau Anda punya anak bayi, Anda harus mencoba berbagai jenis makanan. Karena mungkin dia butuh makanan sayur, butuh buah-buahan, butuh daging. Kita nggak tahu kapan mereka hanya akan ingin makan sayur, kapan lagi bosan daging. Pilihan-pilihan itu kita jaga terbuka. Jadi kalau saya recap, pertama memberikan fleksibilitas dalam sumber pendanaan, kedua memberikan fleksibilitas dalam mengelola cash flow karena pressure cash flow-nya jadi lebih ringan, dan ketiga ini sebenarnya bukti kepercayaan diri kami karena kami punya proyeksi kinerja jangka panjang, sehingga kami juga berani menerbitkan bond dengan tenor-tenor, kalau teman-teman lihat tenor kita 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, itu bukti dari kepercayaan diri kami terhadap kinerja perseroan dalam jangka panjang. Karena kita punya blok Jabung masih 17 tahun, blok Cepu masih 9 tahun, blok Madura masih 7 tahun, dan another blok yang akan datang, itu kita pasti akan pilih yang jangka waktunya panjang-panjang. Saya belum sebut kalau ada potential upside dari extension. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Pak Mantri, di sini kan banyak yang lagi hot nih kaitan mengenai sektor minyak terutama. Minyak ini sempat menyentuh di atas 70 USD per barel, terutama Brent oil, karena memanasnya situasi US dan juga Iran. Tetapi kita juga pengen tahu nih sensitivitas harga oil ini terhadap revenue dan juga profitabilitas dari Ratu. Nah, Ratu sendiri itu kalau boleh disimpulkan, dia itu berapa persen revenue-nya dari minyak dan berapa persen dari oil ya Pak ya? Dari minyak dan dari gas, sorry Pak. Oke, saya lihat tipikal dari masing-masing lapangan ya. Kalau Cepu itu 100% dari oil. Oke. Kalau Jabung itu 60% minyak. Dan yang perlu dicatat dari Jabung, Jabung itu 60% gas. Yang perlu dicatat dari Jabung, kita menikmati ada penjualan gas ke ke Singapura. Sehingga harganya cukup premium dan itu kontraknya per 5 tahun. Kalau di Madura nanti juga kebanyakan adalah mungkin 70-80% berasal dari gas. Dan tipikal dari gas itu kontraknya jangka panjang. Kita biasanya tidak terlalu dapat shock dari volatility dari commodity price. Jadi kalau gas itu rata-rata lebih ke kontrak, tetapi Jabung ini kontraknya premium ya Pak ya, karena kan premium. Jadi gas ini bisa menjadi hedging volatilitas harga minyak yang naik turun bergantung dengan karena gas situasi itu untungnya begini, kalau naik dia itu biasanya mengikuti, terutama yang kita jual ke Singapura ya, ada formula terhadap ICP, slope terhadap ICP misalnya 13%. Kalau ICP $70, maka harga kita itu $9,1 per MMBTU. Misalnya compare to local price kan $7. Jadi buffer kita cukup tinggi atas volatility dibandingkan market price lokal. Dan itu biasanya kan kontrak.
Yes, yes. Betul, betul, betul. Selanjutnya kita akan buka ya Ci ya pertanyaan dari Satu lagi Pak Bernard, satu lagi. Iya. Kita juga lapangan minyak kita di Cepu itu juga disebut sebagai light sweet oil. Jadi ini harganya juga premium. Jadi kalau ICP-nya misalnya 70, ada beberapa pembeli yang berani ngasih kita premium ya beberapa dolar di atas harga lapangan lain lah. Ini juga cukup memberi buffer kita. Oke, yuk kita langsung ke pertanyaan ya Pak ya. Mungkin cerita bisa pilih, Ci, silakan untuk Pak Mantri. Ini udah banyak banget pertanyaannya sebenarnya, saking banyaknya sampai kita bingung mau milih yang mana. Kata mungkin ini dulu ya, kayak mohon izin untuk blok Selat Madura yang baru aja diakuisisi pihak Ratu, apakah ada kemungkinan kerjasama atau mencaplok emiten perkapalan yang membantu sebagai penunjang operasional blok Madura? Dan kalau dari pihak Raja atau Ratu menambah anak usaha untuk mendukung operasional blok Madura? Kayaknya nggak perlu ya Pak ya kalau caplok-caplok ya. Itu saya jawab singkat aja. Aku hanya fokus kepada upstream. Jadi dalam operasi pencarian dan produksi minyak, kita tidak punya rencana jangka pendek menengah panjang untuk akuisisi supporting industri di upstream. Kalau itu dilakukan, maka yang bisa melakukan adalah holding kita, yaitu Raja, karena mereka punya divisi untuk marine business ya, dan infrastructure ya. Oh iya benar. Oke, nanti next kita tanyakan ke Raja deh. Iya tuh Oke, Raja. Pak Mantri. Ini ada pertanyaan bagus nih Pak. Ini ada dari Muhammad Raul yang ingin belajar bagaimana mengatur cash flow Ratu. Karena ketika dia memiliki partisipan interest baru, artinya kan dia harus modalin tuh tiap bulannya dari blok-blok yang baru ini. Bagaimana mengatur cash flow-nya Ratu? Silakan Pak. Kalau blok-blok yang sudah produksi, biasanya kita cash flow bulan ini, bulan depan kita udah dapat lifting. Jadi cycle cash flow-nya itu sangat cepat. We don't have any issue in managing cash flow untuk yang producing block. Yang agak nunggu itu kalau blok-blok yang mendekati produksi. Kadang-kala masih ada nunggu 6 bulan, 1 tahun sampai service facilities-nya siap, storage-nya siap dan sebagainya. Tapi blok kita ini semua udah produksi. Jadi kita tidak ada isu soal cash flow selama ini. Lalu bagaimana kita mendanai atau menjalankan? Untuk blok-blok yang kita baru ambil, kan kita harus pertimbangkan cash ending balance kita ini pertama untuk memastikan operasi jalan. Kedua kita ada buffer lah untuk pembayar pinjaman bank. Perlu dicatat, Grup Raja dan Ratu tidak pernah gagal bayar sekalipun terhadap pihak bank, pihak supplier, karyawan dan sebagainya. Manajemen, saya belajar banyak dari manajemen Raja yang sangat disiplin dalam mengelola tanggung jawab kepada para partner yang support kita. Jadi tidak pernah gagal bayar, sehingga salah satu yang harus kita serve adalah pertama untuk operasional, kedua untuk serving debt dan sebagainya, kewajiban kepada para pihak. Ketiga baru kita lihat potensi setelah kita kurangi buffer, potensi untuk kita lakukan akuisisi. Kalau uangnya tidak cukup, maka ada beberapa pilihan. Kita akan fundraising melalui bank loan. Kalau bank loan kita akan lihat apakah cash flow yang di-generate dari new asset cukup untuk service atau enggak. Kalau dia kalau dia defisit kan harus di top up oleh Ratu. Saya harus lihat lagi seberapa lama potensi dan seberapa besar top up harus dilakukan oleh Ratu terhadap aset baru. Kalau itu mengurangi buffer dan keamanan cash flow kita untuk kepentingan operasional dan pembayaran bank dan lain-lain, maka kita akan bergerak ke aset lain. Kalau tidak ada pilihan lain. Pilihan berikutnya adalah kita bisa juga selain menggandeng bank, kita menggandeng partner. Supaya pastoran ekuitas kita bagi dengan partner. Aset misalnya di Madura kita misalnya akuisisi 100 juta. Kalau saya pakai ekuitas sendiri 20-30 juta, itu akan mengurangi cash flow saya atau ending balance saya, cash saya akan ajak partner untuk store equity. Equity-nya kita bagi dua dengan partner, sisanya kita dengan bank. Itu pun kita lihat, nih blok jangan sampai cash defisitnya terlalu besar, karena akan makan dari cash flow Ratu sebagai holding.
Betul. Game plan seperti itu kita mainkan secara serius karena kita ingin kalau terjadi flop di salah satu aset itu masih bisa di offset dari kinerja aset lain, sehingga secara total Ratu punya kecukupan cash flow untuk seperti saya tadi bilang menutupi operasional maupun kewajiban para pihak. Ya. Wah, good strategi, Pak. Nah, kemudian Pak Mantri, ini pertanyaan bagus juga. Selama ini participating interest yang difokuskan oleh Ratu di Jabung, Cepu, dan juga Madura adalah di Indonesia. Apakah ada potensi Ratu kedepannya akan ekspansi juga untuk eksplorasi di luar negeri? Untuk keterbukaan, kami sedang menyampaikan beberapa LOI dan melihat aset di regional. Maksudnya keterbukaan dalam konteks bukan keterbukaan mandatori ya, tapi karena pertanyaan saya bilang, ya kita sedang melihat beberapa aset di regional, maksudnya di kawasan ASEAN maupun ada di tempat lain, kita sedang komunikasi. Intinya gini, saya ingin mencari aset yang produksi, yang menghasilkan uang yang aman. Kalau letak di mana itu game technical lah. Buat saya selama operatornya oke, kan minyak itu dimanapun, selama demand-nya solid, cash generation-nya pasti akan aman. Betul. Dan pendapatan Ratu ini semuanya di USD ya, di laporan keuangannya ya. Jadi memang ini tercatatkan dalam USD karena memang ini merupakan komoditas internasional minyak dan gas. Wow. Terus ada pertanyaan yang menarik juga nih Pak. Katanya anak usahanya apakah akan berpotensi di IPO-in gitu loh Pak? Enggak, masih terlalu dini ya Pak ya? Awal ya. Saya pingin Ratu ini mungkin dalam, kan gini teman-teman harus tahu, industri upstream di Indonesia itu kalau di listed hanya ada 3. Medco yang paling besar, EMP dan kami. Pasarnya dan menggrab aset-aset, karena ada situasi psikologis begini, pemain-pemain besar itu hanya ambil aset-aset besar, tapi aset kelas menengah kecil itu biasanya tidak ada yang ngambil. Ya Ratu pengen coba grab that opportunity. Kalau yang di aset besar biasanya pemain besar juga pengen punya partner lokal. Lah partner lokal kalau yang sekarang kategori yuk masuk. Bahkan kadang-kala saya bisa ngajak teman-teman misalnya EMP atau Medco, boleh nggak kita masuk bareng-bareng gitu. Opportunity-nya besar sekali. Kembali kepada pertanyaan tadi, kita tidak buru-buru karena saya ingin fundamental perusahaan ini dalam berbagai segi kuat dulu. Financial-nya, institusi itu SOP, kelembagaan maupun SDM-nya kuat dulu. Kalau itu udah kuat, di holdingnya kuat, terus kemudian kita bisa mendidik anak-anak kita untuk lebih bagus, kita kuatin cash flow, operational standar mereka, barulah mungkin terpikir untuk IPO. Ya. Oke, nah Pak Mantri, mungkin ini tadi kita bahas mengenai fundamental of the company. Sekarang kita akan bahas mengenai hal yang seperti apa, Pak Mantri? Saya kan soalnya saya pribadi seorang pemain fundamental. Jadi saya sangat senang dengan upaya yang diambil oleh regulator dalam OJK maupun posisi itu buat Raja dan Ratu. Saya rasa yang kemarin rame-rame itu tidak ada kekhawatiran sih ya. Kita udah lihat-lihat struktur pemegang sahamnya, no issue kira-kira gitu. Oke, no issue ya untuk kaitan pengaturan yang baru. Terima kasih Pak Mantri. Mungkin ada pertanyaan lagi, Ci? Ini sebenarnya masih pertanyaan yang sama banget ya, kayak yang tadi Pak Bernard tuh ditanyakan, kayak yang untuk pemenuhan untuk MSCI. Toh untuk MSCI udah masuk di small cap. Jadi kalaupun sekarang belum ada penambahan bobot atau pengurangan sih ya justru nggak masalah ya. Sementara sih oke aja ya. Kalau yang lain pertanyaannya kayak banyak yang belum ini ya. Kemudian akan ada dampak kalau dampak harga brand kalau misalnya rendah itu ada pengaruh signifikan nggak sih Pak ke company Pak?
Kalau harga oil yang rendah itu, karena kan kelihatannya oil ini akan sekitaran di sini aja ya, nggak akan terjadi lonjakan. Iya, saya sudah sampaikan tadi ya, kita beruntung 3 aset kita ini cash cost atau cost per barrelnya sangat rendah. Yang paling luar biasa itu adalah Blok Cepu. Cost per barrelnya itu kurang dari $5. Jadi bahkan ketika harga minyak yang menurut saya unlikely to happen adalah $30 per barrel, itu tetap akan mencatatkan untung. Ya, kalau Blok Jagung dan Blok Madura saya rasa angka cost per barrelnya di 16 sampai 20 itu juga dengan berbagai skenario kan kita tidak akan melihat harga minyak di bawah $40 per barrel sebenarnya. Jadi kelihatannya shock soal oil price ini nggak akan memukul fundamental ya, mengurangi profitabilitas pasti, tapi tidak akan membuat misalnya perseroan mengalami kerugian. Kita sudah lihat, jadi gini teman-teman, dalam melakukan proyeksi keuangan internal, ketika kita bicara dengan bank, kita bicara dengan rating agency, maupun kita bicara dengan calon partner, kita selalu menggunakan proyeksi harga misalnya dari Wood Mackenzie, itu salah satu acuan harga minyak yang menurut saya cukup oke. Dan kita tidak melihat mereka ada dalam 5-10 tahun ke depan harga di bawah $60. Malah harga cenderung naik, sempat di atas 65-70 dalam beyond 5 tahun. Benar. Terus Pak, ini ada pertanyaan juga kayak apa sih tantangan terbesar Ratu saat bertransisi menjadi operator dalam 3-5 tahun ke depan? Yang disebut lapangan menjadi operator, terutama kalau berasal dari, kan 2 nih, aset itu 2. Kita develop dari awal, jadi kita mendapatkan bloknya dari pemerintah, kemudian kita develop dan menjadi lapangan produksi, atau kita akuisisi. Kalau dalam hal akuisisi biasanya sudah ada tim kerja di sana. Kita hanya mengganti manajemen. Kalau secara struktur organisasi misalnya kita ganti levelnya GM gitu. GM itu kita ganti, di atasnya kan biasanya langsung direksi kepada kita. GM itu yang di lapangan. Lalu yang membedakan tuh biasanya soal policy dalam misalnya pengadaan barang, kebijakan cost efficiency dan sebagainya. Tapi operasi orang-orangnya masih akan tetap orang-orang yang sama. Orang-orang yang sudah bekerja, jadi hanya tinggal pengalian kepemilikan aja. Tantangan terbesarnya ketika kami harus melakukan operatorship pada blok yang kita dapatkan dari awal, atau yang kita sebut sebagai greenfield. Lapangan eksplorasi, terus kemudian ketemu minyak, kita harus bentuk tim dari awal. Terus terang ini tantangan. Tetapi kan memang along the way kita lihat kan menjadi operator itu kita lihatnya dalam beyond 5 tahun lah, malah buat saya lebih amannya di atas kalau yang operator besar ya di atas 80 tahun. Kan kita ini sedang membangun net jejaring nih. Kita sekarang di Jagung, di Cepu, di Madura Strait, kita akan banyak kenal dengan profesional di hulu migas. Ya di sana kita akan bisa kemudian melakukan membangun database profesional yang mungkin kita bisa hire di masa depan kalau kita membentuk tim operatorship. Itu yang pertama. Yang kedua, tipikal industri upstream itu begini Bu, ada 3 layer. Kami itu namanya financial investor. Financial investor, kita akan mengambil aset, terus kita operate. Ketika operate, kita membentuk tim manajemen operator. Tetapi biasanya ada 1 layer lagi, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, service provider. Jadi untuk drilling, kita punya drilling engineer sebagai company man, tapi untuk pekerjaan drilling kita akan appoint service provider yang akan melakukan drilling. Biasanya selalu begitu, tidak banyak perusahaan itu yang mengelola semua in-house. Malah pengembang perumahan misalnya, itu mereka membangun perumahan, nanti developernya siapa, terus developer menunjuk kontraktor yang bangun rumah pemborong lah, ibaratnya gitu. Kayak subbrocking gitu Pak ya berarti ya? Iya, kira-kira begitu. Oke. Terus ini banyak banget juga nanya apakah akan ada corporate action Pak? Corporate action yang saya rasa karena kita udah melakukan publikasi bond, kita akan menunjukkan
bond, 800 miliar rupiah bond, dengan komposisi 500 adalah suku wakalah, ini bond syariah, dan 300 adalah conventional bond. Kita sekarang book building, minatnya luar biasa. Terima kasih teman-teman bond investor sudah oversubscribe. Ini menunjukkan keyakinan investor soal kinerja jangka panjang Ratu. Karena tenor yang kita tawarkan 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun. Kita udah dapat single A rating dari Pevindo, dan kita udah melakukan banyak one-on-one meeting dengan investor sebagai bagian dari pengenalan profil Ratu, dan alhamdulillah so far sangat oke. Jadi kalau bond ini lancar, ini tentu akan memperbaiki struktur keuangan kita. Karena itu tadi saya seperti sampaikan ke teman-teman, dengan bond kita punya fleksibilitas mengelola cash flow kita. Oke. Terus ini kenapa sih Pak banyak banget yang nanya mengenai blok masalah? Masalah. Iya. Oke, blok masalah ini adalah salah satu blok gas terbesar di Indonesia. Iya. Cadangannya macam-macam, bisa sampai 11 TCF. Ini punyanya Impact Jepang. Tapi kemudian ada Petronas dan Pertamina yang masuk. Ini blok sudah lama sekali tertunda, tapi sepertinya akan segera masuk. Terus terang sih kami belum ada, saya harus terbuka, kami belum ada proyeksi untuk melihat blok Masela. Karena apa? Karena lagi-lagi yang pertama belum ada sepertinya partner yang akan melepas participating interest. Kedua, kita belum melihat rencana produksi dalam jangka yang pendek. Ya, saya sampaikan kepada teman-teman, saya tidak bisa menunggu terlalu lama untuk segera sebuah aset generate cash flow. Karena lagi-lagi saya mempertimbangkan kepentingan kita semua supaya tidak memberi pressure cash flow terhadap perusahaan. Jadi masalah totally saya katakan kita belum ada visibility ke arah sana. Kalau masalah ya. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, karena banyak banget Pak yang nanyain mengenai blok itu. Silakan Pak Bernard, ada tambahan nggak Pak yang mau dari saya udah cukup clear dari Pak Mantri. Harus lihat investor juga ada pada mantap lah. Ini ada pertanyaan soal dividen ya? Iya. Dia ada ya? Coba lihat. Oh iya, dividen. Silakan Pak. Ya, dividen itu kalau kebiasaannya raja kan selalu ada dividen. Saya ini kan investor pasar modal juga. Saya dari tahun 96 walaupun kecil-kecil main saham. Jadi saya juga selalu menempatkan diri saya di perspektifnya investor. Jadi saya bilang ke Bu Rita dan Pak Bina tadi, sebagus apapun warna ayam, semerdu apapun berkokoknya, kalau dia nggak bertelur, kita juga pusing juga. Oh iya, benar. Jadi saya bicara kepada teman-teman, dan ini juga udah dipesankan oleh induk kami, ya kalau bisa selalu ada dividen. Selama cash flow-nya cukup, harus ada dividen. Tugas kami di manajemen adalah membayar dividen, membayar kewajiban kepada para pihak, bank, investor bond, kepada suppliers, kepada tenaga kerja, kita kira-kira begitulah. Tapi dividen adalah salah satu prioritas utama yang selalu kami pertimbangkan untuk diberikan. Saya katakan prioritas utama ya. Jadi artinya kalau ada cash yang cukup, pasti kita akan consider bagi dividen. Berarti potensi dividen itu akan terbuka lebar ya Pak ya untuk para investor ya. Iya. Ini kebetulan ada yang jawab, ada yang bilang ini makin pede deh nge-hold atau berinvestasi di sahamnya. Prospek oil kapal-kapalan, ya itu. Tahun ini memang untuk oil and gas, komoditi, shipping itu memang masih menarik sih. Mungkin aku akan masuk ke technical review ya Pak. Abis itu mungkin kita akan closing ya Pak ya. Saya izin share technical chart ya Pak untuk minggu depan termasuk saham Ratu. Bentar ya Pak, saya izin share technical review. Ini udah masuk, udah kelihatan belum? Ini slide. Untuk technical minggu depan, disclaimer dulu seperti biasa. Nah, kalau IHSG udah break
ini kalau bullish skenario ya, IHSG break dan bertahan di atas poin B di 8214, maka jika bertahan di level tersebut maka IHSG berpotensi rally lanjutan menuju PRZ butterfly pattern di 8606 dan 8866. Nah, tapi kalau bearish rebound tapi tertahan di resisten FR 50% di 8285 dan Kijun Sen level gagal break level tersebut, maka IHSG tuh terbuka untuk berpotensi koreksi menuju support 7860. Nah, kalau rotasi sektor kita lihat yang improving secara weekly itu ada IDX Finance sama IDX non cyclical. Yang ada di leading ada di basic, trans, kemudian non cyclical, yang ada di weakening ada di industri, energi, infra dan prop, dan health yang ada di lagging IDX Tech. Yang dailynya yang lagi naik momentumnya ada industri, IDX energi, IDX Tech. Yang leading ada di Trans Finance, yang agak kehilangan momentum IDX Health-nya turun ke weakening, basic dan non cyclical di weakening. Yang lagging ada di infra dan cyclical property ada di lagging juga. Nah, kalau yang finance di yang weekly yang lagi naik ini ada Breeze, ada Saratoga, ada PNIN, ada BCAP, ada BFIN, ada BBTN. Ini yang lagi naik nih ke improving. Biasa kita akan perhatikan yang di improving. Lalu yang dari improving pindah ke leading ini ada BNBA, BSIM, IN, PC, Penin Life, baca tapi bacanya agak turun, AHAP, kemudian ada BFIK, BBKP, BMRI, NISP, BGTG yang agak kehilangan momentum turun ke weakening. Yang ada weakening ada BBYB, BNLI, yang di lagging ada BANK, Arto, Maya, BBCA, Agro, BTPS, dan PNBS. Nah, kalau infra yang weekly yang lagi menarik nih, yang lagi naik momentumnya di improving ada PGO, SSIA, PTPP, Bali, CMNP, ISAT, TP, apa sih ini nggak kelihatan, POWR, dan Tower. Nah, yang lagi naik ini malah Oasa ya, naik ke leading, tapi Arko ini agak turun ke leading. Mora ini turunnya lumayan tajam, dari leading dia turun ke weakening, Inet juga turun ke weakening, momentumnya mulai hilang, Keter juga hilang, turun ke weakening semua. Malah NRCA ini dari leading langsung masuk ke lagging. Data juga ada di sana, link ada di lagging, di DPR, brand semua di lagging. Nah, kalau saham yang patut kita perhatikan untuk minggu depan termasuk saham Ratu, karena Ratu ini break resisten di 7.000, jadi bertahan di level tersebut. Ketika koreksi berpotensi untuk Ratu rally lanjutan menuju target rounding bottom pattern di 11.650. Saat ini Ratu udah berada di atas Tenkan Sen, Kijun Sen, tapi masih di bawah Kumo. Dan kemudian kalau rekomendasi teknikal untuk Ratu adalah buy area bisa lakukan di 7525, di area 7750 hingga 73, target 179, target 283, stop lossnya 7225. Kemudian ada BP ini menguat dan akan tes resisten di 240. Jika break level tersebut maka berpotensi untuk BP rally lanjutan menuju target rounding bottom pattern di 488. Indikator parabolic SAR sudah menunjukkan sinyal beli. Minervini trend score 8/8. Rekomendasi technical buy area bisa lakukan di 234 hingga 222, target 240, target 2250, stop lossnya 220. Kemudian Nobu ini break resisten jangka panjang di 615. Bertahan di level tersebut, ketika koreksi potensi Nobu untuk rally lanjutan menuju target rounding bottom pattern di 775. Indikator super trend sudah mengkonfirmasi adanya sinyal beli. Rekomendasi technical buy area bisa lakukan di 700 hingga 660, target 1715, target 2750, stop loss 650. Kemudian ada keras ini koreksi dan akan tes support di 352, bertahan di level tersebut dan break resisten di 386, berpotensi untuk rally lanjutan menuju target inverted head and shoulder di 555. Minervini trennya juga 7/8. Rekomendasi technical buy 380 hingga 356, target 1386, target 2406, stop lossnya 352. Kemudian ada ADMR yang rebound dari support uptrend line di 1690 dan break resisten di 1990.
Potensi rally lanjutan menuju target inverted head and shoulder pattern di 2330. Indikator parabolik SAR sudah mengkonfirmasi adanya sinyal beli. Rekomendasi technical buy area 2130 hingga 2010, target 2180, target 2280, stop loss 1990. Kemudian ada bumi rebound dan break point B di 266. Jika break level tersebut, maka potensi untuk bumi rally lanjutan menuju PRZ bad pattern di 402. Rekomendasi technical buy area di 304 hingga 286, target 1310, target 2324, stop lossnya 282. Untuk technical itu beberapa technical yang bisa kita sampaikan dan kita perhatikan untuk minggu depan, termasuk saham Ratu. Pak, menjelang penutupan mungkin Bapak ada closing statement untuk teman-teman investor di sini. Kira-kira apa yang bisa kata-kata penutup gitu, Pak? Oke, pertama-tama sekali lagi terima kasih. Saya senang banget dengan inisiatif dari Bu Rita dan kehadiran Pak Bernard. Juga saya lihat ada hampir lebih 250 peserta. Ini kesempatan yang bagus buat saya mengenal teman-teman, mengenal ekspektasi, menjawab apa yang ingin diketahui teman-teman. Saya dan juga direksi yang lain kita selalu terbuka dan kita manajemennya kita buat kolegial. Jadi saya, Pak Adrian, Bu Sinta, ketiga-tiganya punya kapasitas yang sama untuk menghadiri forum-forum seperti ini. Dalam manajemen sehari-hari kita juga buat terbuka sehingga teman-teman pegawai tahu apa yang sedang kita lakukan, bagaimana kita memanage keuangan, apa yang paling penting dalam memanage sebagai perusahaan terbuka, karena harapannya perusahaan ini harus kuat secara sistem. Dan semua orang punya kesadaran tanggung jawab sebagai perusahaan publik. Jadi sekali lagi thank you, kita akan selalu datang kalau diundang selama masih ada waktu. Dan saya menggunakan kesempatan ini untuk menjawab dua pertanyaan, tapi mau saya jawab dalam satu jawaban sekalian soal tipikal konsumen Ratu dan bagaimana apakah ada penjualan ke kilang minyak di Indonesia dan sebagainya. Ratu yang gas itu semua udah contracted untuk jangka pendek menengah. Jadi karena gas ini kan entry barrier-nya nggak mudah. Orang itu tidak bisa mudah ganti-ganti penjual gas. Karena kan ada urusan infrastruktur dan sebagainya. Anda punya pabrik di Jawa Barat. Ada orang punya gas di Jawa Timur, tidak serta-merta bisa jual ke Anda. Jadi gas itu harus sudah terhubung dengan infrastruktur yang sudah established, baik yang terkonek ke penjual maupun pembeli, sehingga kalau sudah bisa jual gas itu rata-rata dalam jangka panjang akan selesai karena dua-duanya punya kebutuhan. Tidak mudah terjadi pergantian supplier gas, yaitu karena itu tadi infrastrukturnya belum tentu terkonek. Soal minyaknya Blok Cepu ini minyak idaman para refiner. Karena apa? Minyaknya itu disebut minyak yang light, sweet light. Sehingga bukan hanya kilang dalam negeri, tiap tahun karena peminatnya banyak kita tender. Karena peminatnya banyak, akhirnya banyak pembeli yang memberi premium price. Misalnya harga ICP 70, minyak Cepu itu bisa laku plus. Karena apa? Pembeli berebut untuk mendapatkan kontrak beli dari minyak Cepu. Sehingga saya mau katakan, minyak Cepu tidak selalu terjual ke dalam negeri kecuali diwajibkan oleh pemerintah. Kita selalu menawarkan ke kilang dalam negeri. Kalau mereka tidak mengambil, maka kita akan tenderkan. Dan alhamdulillah kemarin tender sehingga kita mendapatkan harga yang sangat bagus karena ada premiumnya. Dan ini memang selalu terjadi dari tahun ke tahun. Jadi soal penjualan produksi aset-aset Ratu baik minyak maupun gas tidak pernah ada kesulitan mencari pembeli. Isu kita tinggal soal harga jualnya aja. Dan so far alhamdulillah harganya semua masih manageable karena cash cost kita yang sangat rendah. Thank you Bu Rita, thank you Pak Bernard dan teman-teman. Silakan kita terbuka, bisa lewat email Korsek atau silakan di saya sendiri juga cukup agak aktif juga, ada di Twitter, ada di Instagram. Silakan kirim aja pesan-pesan kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Makasih banyak loh Pak waktu. Sama-sama Pak Mantri, makasih banyak. Pak Bernard ada tambahan buat teman-teman buat closing?
Oke, terima kasih. Jadi memang IHSG saat ini kondisinya udah mulai membaik ya sejak kondisi tanggal 10 Februari sampai sekarang, mudah-mudahan terus berlanjut. Berbagai sentimen positif ada ya, salah satunya kaitan mengenai deal presiden di Amerika Serikat walaupun memanas dengan adanya perang atau hubungan antara US dan juga Iran. Dan Ratu bisa menjadi satu saham pilihan teman-teman sekalian. Karena mengapa? Karena cash flow-nya sangatlah sehat. Dia berinvestasi di participating interest, blok-blok yang sudah berproduksi, sehingga duitnya nggak stuck. Dan juga dia baru saja melakukan bond issuance, sehingga bond issuance ini bisa memberikan fleksibilitas ke depannya jika berpotensi untuk melakukan akuisisi blok lainnya yang sudah produktif juga tentunya. Dan terima kasih buat Pak Mantri buat hari ini. Senang bertemu dengan Pak Mantri hari ini dan mudah-mudahan bisa insightful buat teman-teman sekalian. Oke, makasih banyak waktunya untuk semua. Banyak banget komen-komen yang sangat positif Pak Mantri. Mereka sangat berterima kasih karena dapat insight yang segitu jelas dari segala macam midstream apa kita juga baru tahu. Jadi makasih waktunya, sukses terus. Semoga harga Ratu juga terus membaik ya, terus balik ke all time high sesuai dengan kinerjanya. Oke, makasih banyak Pak Bernard waktunya. Terima kasih Pak Mantri. Selamat siang. Selalu Pak. Selamat puasa. Mari. Terima kasih.